Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat kembali belajar bersama pembahasan kitab Nazom Imriti. Dan marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan membahas tentang babul i'rab. Sebelum kita membaca babul i'rab, seperti biasa kita baca dulu nazom dari kalamuhum sampai min kulli nunin qad khala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadhihi salasuha hiyal kalim wal qawlu lafzun qad afada mutlaqakum wa qad wa inna zaidan irtaqa fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'i ta'nisin ma'at taskini wa tafa'alta mutlaqan kajitali wa nuni wal yafif alan waf'ali wal harfu lam yasluh lahu alamah ilan tifa qabulihil alamah i'rabuhum taghyiru akhiril kalim taqdiran aw lafzan li'amilin ulim aqsamuhu arba'atun faltu'tabar raf'un wa nasbun wa kaza jazmun wa jar wal kullu ghairul jazmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana wa sairul asma'i haitsu la shibah qarabaha minal hurufi mu'rabah wa ghairu dzil asma'i mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang babul i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi, bab menerangkan i'rab. Bab menerangkan i'rab. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim. Akhiril kalimi. I'rabuhum, i'rab mereka. I'rab menurut mereka. I'rab menurut ulama ahli nahwu. Jadi saya urai biar lebih paham. I'rabuhum, i'rab mereka. I'rab menurut mereka. I'rab menurut ulama ahli nahwu. Jadi hum itu adalah ulama ahli nahwu. I'rab menurut ulama ahli nahwu adalah, nah setelah itu baru khobarnya. Taghyiru, perubahan. Akhiril kalimi, akhir kata, perubahan akhir kata. Kalim jamak dari al-kalimah yang artinya kata, perubahan akhir kata.
takdiron secara kira-kira, au lafzon atau secara lafaz, baik secara kira-kira berarti tidak nampak, atau secara lafaznya berarti nampak, li amilin karena ada amil, ulima yang diketahui karena ada amil yang diketahui. Amil adalah yang menyebabkan berubah. Ja'a Zaidun, ja'a itu adalah amil yang menyebabkan menjadi Zaidun. Ra'aitu Zaidan, ra'a itu adalah amil yang menyebabkan Zaidan dibaca Zaidan. Marartu bi Zaidin, bi itu adalah amil yang menyebabkan dibaca Zaidin. Jadi amil itu adalah penyebab berubah. Takdiron au lafzon, perubahan itu ada yang kira-kira, nggak kelihatan perubahannya. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Al fata itu nggak kelihatan perubahannya, tapi itu berubah, itu i'rab. Ja'al fata, al fata itu berubah, rofa, domahnya muqaddarah, dikira-kirakan, artinya domahnya nggak nampak, tapi domah muqaddarah. Ja'al fata, ra'aitul fata, saya melihat pemuda. Al fata itu berubah juga, fathah muqaddarah. Marartu bil fata, al fata berubah, pakainya kasrah muqaddarah, itu namanya takdiron. Al fata, al fata, al fata itu bukan mabni, tetapi itu i'rab. Dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah, fathah muqaddarah. Begitu, itu takdiron namanya. Lafzon, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, kelihatan Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nah, itu namanya fathah. Berubah dengan fathah, dhammah, kasrah. Kalau muqaddarah lawannya berarti zahirah, zahirah nampak. Sering zahirahnya nggak usah disebut karena udah nampak, ya udah fathah cukup. Fathah zahirah atau fathah saja. Kasrah, dhammah, dun dan din. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Jadi perubahan itu ada yang kira-kira namanya takdiran, atau perubahan itu nampak jelas. Contohnya Zaidun, Zaidan, Zaidin. Karena ada amil yang diketahui. Nah, itu namanya i'rab. Nanti kita lebih jelasnya nanti pakai tulisan di papan tulis. Jadi i'rab, pengertian i'rab kita harus tahu, yaitu perubahan akhir kata. Karena ada amil yang masuk pada kata itu, perubahannya itu bisa nampak, bisa tidak nampak. Aqsamuhu arba'atun, aqsamuhu arba'atun, pembagian i'rab itu ada 4. Aqsamuhu, pembagian i'rab itu arba'atun, ada 4. Fal tu'tabar, maka dianggaplah, maka dianggaplah. Kata-kata dianggaplah membingungkan kita rubah, maka ketahuilah. Nah, itu lebih dipahami. Aksamuhu arba'atun fal tu'tabar, pembagian i'rab itu ada 4, maka ketahuilah. Jadi biar lebih mudah, fal tu'tabar maka ketahuilah. Raf'un rafa, wa nasbun nasab, wa kaza begitu juga seperti rafa dan nasab, jazmun jazm, wa jarun dan jar. Raf'un rafa, wa nasbun nasab, wa kaza begitu juga seperti rafa dan nasab, jazmun jazm, wa jarun dan jar. Jadi pembagian i'rab itu ada 4: rafa, nasab, jazm dan jar. Seringnya jar dulu baru jazm. Seperti biasa, wawu tidak menunjukkan urutan. Umumnya adalah jar dulu baru jazm. Rafa, nasab, jar, jazm. Rafa, nasab, jar, jazm. Ya, jadi
Jazmun wajar, bukan berarti jazm lebih dulu baru jar, tapi wawu tidak menunjukkan urutan. Berarti i'rab itu ada 4: rofa, nasab, jar, dan jazm. Nama lain jar adalah khofat. Di kitab ini kadang-kadang disebut jar, kadang-kadang disebut khofat. Ya, jadi khofat dengan jar itu sama. Pembagian i'rab itu ada 4: fal tu'tabar, maka dianggaplah. Kata-kata maka dianggaplah sulit dipahami, maka ketahuilah. Pembagian i'rab itu ada 4, maka ketahuilah, yaitu rofa, nasab, jar, dan jazm. Rofa, rof'un itu badalnya arbaatun. Jadi rof'un kedudukannya badal dari arbaatun. Ini kalau di kamera kelihatannya saya nulis tangan kiri. Rofa, nasab, jar, jar itu pakai tasdid, jar, jarun, atau khofat, lalu jazm. Rofa, nasab, jar, jazm. Rofa, nasab, khofat, jazm. Jar dengan khofat itu sama. Rofa, nasab, jar, jazm. Ini adalah i'rab. Jadi perubahan itu, perubahan akhir kata itu bisa rofa, nasab, jar, atau jazm. Rofa, nasab, jar, jazm ini harus kita hafal. Perubahan itu bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ini namanya lafzon, kelihatan, lafaznya atau kelihatan. Dun dan din. Berarti lafzon perubahannya nampak. Domah, fathah, kasroh. Lalu perubahan itu ada yang takdiron. Kira-kira berarti nggak nampak. Ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Al-fata, al-fata, al-fata. Tapi ini berubah, al-fata ini berubah, namanya takdiron, kira-kira. Pemuda itu datang, saya melihat pemuda, saya lewat bertemu dengan pemuda. Al-fata rofa, domahnya nggak kelihatan, domah muqaddarah. Ro'aitul fata, fathahnya nggak kelihatan, fathah muqaddarah. Marartu bil fata, jernya dengan kasroh, kasrohnya nggak kelihatan, kasroh muqaddarah. Gitu. Jadi ini tetap berubah. Nah itu pembahasannya nanti lebih jauh akan sampai ke sini. Jadi kita baru tahu lafdon au takdiron, lafaz dan kira-kiranya. Nah ini yang disebut dengan perubahan. Yadhabu Muhammadun. Lam yadhaba Muhammadun. Lam yadhab Muhammadun. Kita konsentrasinya ke fiilnya. Yadhabu, yadhaba, yadhab. Yadhabu, yadhaba, yadhab. Ini perubahan bu, ba, lalu sukun. Nah ini disebut dengan perubahan rofa, nasab, jazm. Kelihatan. Ya, jadi i'rab adalah perubahan akhir kata. Perubahan itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jar atau khofat, bisa jazm. Ini contoh jazm, ini contoh jar. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami itu pengertian dari i'rab.
pengertian i'rab dulu kita paham. Jadi pembagian i'rab itu, perubahan akhir kata itu ada 4: rafa, nasab, jar, dan jazm. Nah, harus kita hafal rafa, nasab, jar, dan jazm. Wal kullu, masing-masing dari rafa, nasab, jar, dan jazm. Wal kullu, setiap atau masing-masing dari rafa, nasab, jar, dan jazm. Ghairul jazmi, selain jazm. Ghairul jazmi, selain jazm. Yaqa'u, yaqa asalnya yaqa'u, terjadi fil asma'i, pada isim. Setiap masing-masing rafa, nasab, jar, dan jazm, tapi selain jazm. Yaqa'u, terjadi pada isim. Wal kullu itu seluruhnya berarti masing-masing dari rafa, nasab, jar, dan jazm. Seluruhnya i'rab itu atau masing-masing rafa, nasab, jar, dan jazm, selain jazm, berarti jazm enggak termasuk, terjadi pada isim. Terjadi pada isim. Kita sudah buat contohnya. Masing-masing rafa, nasab, jar, dan jazm, selain jazm, ghairul jazmi, terjadi pada isim. Muhammadun isim, Muhammadan isim, Muhammadin isim. Nah, ini isim jazm tidak masuk pada isim. Begitu. Masing-masing rafa, nasab, jar, jazm, selain jazm, terjadi pada isim. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Gitu. Jadi jazm tidak masuk pada kalimat isim. Ya, jadi jazm tidak masuk pada kalimat isim. Kalau dibalik, isim itu perubahannya rafa, nasab, jar. Jadi isim itu perubahannya rafa, nasab, jar. Jazm tidak ada pada isim. Ya. Wa kulluha, masing-masing dari rafa, nasab, jar, jazm itu mengandung yaqa'u. Yaqa'u terjadi fil fi'li, pada fi'il. Yaqa'unya terhapus karena syair. Wa kulluha fil fi'li, seluruhnya itu rafa, nasab, jar, jazm itu fil fi'li, di dalam fi'il. Maksudnya fil fi'li adalah yaqa'u fil fi'li, terjadi pada fi'il. Rafa, nasab, jar, jazm terjadi pada fi'il. Wal khafdu, dan jar imtana'a, menjadi tercegah. Wal khafdu, jar imtana'a, itu tercegah, itu menjadi tercegah. Mana'a, mencegah. Imtana'a, menjadi tercegah. Itu fi'il mazid. Ya. Jadi menjadi tercegah. Jadi menjadi tercegah ya, kecuali jar, maksudnya begitu. Kecuali jar. Khafdu itu khafat. Ini kita sebut jar dan khafat karena kitab ini menggunakan dua istilah ini, jar atau khafat. Wal khafdu imtana'a, tercegah. Ya, jadi tak pada fi'il. Jadi ini enggak masuk kalimat fi'il. Kulluha, seluruhnya itu maksudnya rafa, nasab, jar atau khafat dan jazm. Itu masuk pada kalimat fi'il. Wal khafdum tanah, khafat tercegah dari kalimat fi'il. Berarti fi'il tidak dimasuki i'rab jar atau khafat. Yadhabu, yadhaba, yadhab, tidak ada yadhabi. Oh, dalam kalimat ada yadhabi, nah itu karena bersambung dengan kata lain. Itu lain lagi. Misalkan lam yadhab, lam yakun saja yang kebetulan ingat. Lam yakun. Nah ini kok jar? Nah ini bukan jar. Asalnya lam yakun. Lalu allazina terbaca lam yakunil lazina. Jadi ini banyak di Quran. Ini banyak di dalam kalimat. Lalu jazm tapi kasrah itu sebetulnya bukan kasrah.
sebetulnya lam yakun, lalu allazina menjadi lam yakuni, begitu. Ya, jadi ini sering kasroh, tapi sebetulnya itu i'rab sesungguhnya adalah sukun, i'rab jazm. Jadi untuk fi'il rafa nasab jazm, rafa nasab jazm. Untuk isim rafa nasab jar. Nah itu sebetulnya ini kita udah paham. Kita berusaha memahami syair ini. Syair ini kita pahami redaksinya, lalu kita bisa menerangkan gitu. Ini kan dasar-dasar yang kita semua memang sudah paham di pengajian-pengajian terdahulu kita masing-masing. Ya. Wal kullu, saya ulang, wal kul, ya kulluha dengan kullu itu sama dalam konteks ini. Kullu dengan kulluha itu sama atau kulluhu. Semuanya atau masing-masing dari ini, seluruhnya atau masing-masing dari yang tadi disebut, nah itu kullu dengan kulluha itu sama. Contohnya at-talamidu fil fasli, murid-murid itu di dalam kelas. Kulluha yadrusu atau yadrusuna, maksudnya saya nanya kulluha ya saya yadrusu apa yadrusuna yang betul? Yadrusu ya, karena fa'ilnya kulluha bukan kulluhum yadrusu, seluruhnya belajar, masing-masing dari mereka belajar. Ini yadrusu bukan yadrusum, karena fa'ilnya kul. Nah, kulluhum boleh menjadi al-kullu yadrusu, seluruhnya. Nah ini ma'rifat, berarti ma'rifat itu sudah tertentu, maksudnya sudah tertentu, mereka ini semuanya yadrusu belajar. Jadi kullu ditambah dhamir dengan al-kullu itu sama pengertiannya. Jadi al-kullu dengan kullu ditambah dhamir itu pengertiannya sama. Ini pasti ada yang sudah dimaksud sebelumnya. Jadi al-kullu dengan kulluha itu sama. Kulluhum dengan al-kullu, kullu ditambah dhamir sama dengan al-kullu. Nah bedanya adalah kalau tidak pakai kullu, hum yadrusuna, mereka belajar. Kulluhum yadrusu, nggak usah yadrusuna, karena domirnya kembali ke kullu, al-kullu yadrusu, begitu. Ya, jadi ini harus terlatih begitu, seperti ini terlatih. Jadi wal kullu dengan kulluha itu sama kesimpulannya. Wal kullu seluruhnya atau masing-masing dari rafa nasab jar jazm, ghairul jazmi selain jazm, yaqa'u fil asma terjadi pada isim. Wa kulluha dan masing-masing dari rafa nasab jar jazm atau seluruhnya itu menyimpan dhamir yaqa'u, menyimpan kata yaqa'u fil fi'li terjadi pada fi'il. Yaqa'unya dibuang karena adalah syair untuk menyingkat, menyesuaikan dengan wazan. Kita tahu itu ada yaqa'u karena sesudahnya ada kata yaqa'u. Terjadi fil fi'li pada fi'il. Wal khafdu jar itu imtana'a tercegah, menjadi tercegah. Ya. Selanjutnya wasairul asma'i haitsu la syibah qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Wasairul asma'i haitsu la syibah qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Wasairul asma'i seluruh isim haitsu la syibah sekiranya tidak menyerupai, sekiranya tidak ada penyerupaan,
itulah syibaha, harokat sebenarnya. Haitsu la syibaha, sekiranya tidak ada penyerupaan. Qarrabaha, yang mendekatkan minal hurufi, kepada huruf. Mu'robatun, itu mu'rob. Mu'robatun, itu mu'rob. Artinya mu'rob bisa berubah. Lawannya mu'rob mabni. Mabni tidak bisa berubah, mu'rob itu bisa berubah. Wasairul asma'i, itu khobarnya mu'robatun. Seluruh isim itu mu'rob. Seluruh isim yang tidak menyerupai huruf itu mu'rob. Nah, itu untuk memudahkan begitu. Cuma redaksinya pakai redaksi syair. Seluruh isim yang sekiranya tidak ada penyerupaan yang mendekatkan kepada huruf itu mu'rob. Nah, itu yang lebih saya urai untuk lebih mendekatkan. Sairul asma'i, seluruh isim itu mu'rob, mu'robah. Seluruh isim itu mu'rob. Nah, ini mubtada, ini khobar. Seluruh isim itu mu'rob. Seluruh isim yang tidak menyerupai huruf itu mu'rob. Nah, begitu. Nah, haitsu, sekiranya tadi Pak, sekiranya tidak ada penyerupaan yang mendekatkan kepada huruf. Penyerupaan yang tidak mendekatkan kepada huruf itu redaksi ribet sebetulnya ya. Seluruh isim yang tidak menyerupai huruf, yang tidak menyerupai huruf, yang tidak ada penyerupaan yang mendekatkan kepada huruf, yang tidak menyerupai huruf, itu bahasa mudahnya itu mu'rob. Lalu apa ada isim-isim yang menyerupai huruf? Ada. Contohnya man. Man ini menyerupai huruf, maka ini bukan mu'rob, namanya mabni. Jadi di sini kita sudah mengenal mabni. Mabni itu tetap, mu'rob itu bisa berubah. Mu'rob itulah yang nanti terkena hukum i'rob. Yang mabni nggak terkena hukum i'rob karena mabni. Nah, ini menyerupai huruf. Contoh lagi allazi. Allazi ini mabni, berarti tidak terkena hukum i'rob. Saya akan hapus dulu, perlu ditulis nggak ya? Yang bawa foto boleh foto, mau dihapus atau fotonya di-share ke grup. Nanti soalnya bisa digabungkan ke video agar temannya bisa juga ini memahami. Kalau di videonya ini tulisannya terbalik, nggak bisa kebaca. Jadi seluruh isim itu hukumnya mu'rob. Seluruh isim hukumnya mu'rob, artinya bisa berubah, Tapi ada sebagian kecil isim-isim itu yang mabni. Ada sebagian isim yang mabni itu yang menyerupai huruf. Jadi yang menyerupai huruf itu isim-isim yang mabni. Nah, yang akan dibahas dalam i'rob itu isim yang mu'rob. Yang mabni itu tidak dibahas. Sekarang kita bisa mencatat isim-isim apa saja yang mabni.
Yang udah baca sarahnya tentu akan tahu. Selanjutnya contohnya. Udah ditulis juga nggak apa-apa. Kesimpulan, hasilu bina'il asma'i munhasiratun. Kesimpulan, isim-isim yang mabni itu diringkas fisitati anwa'in, di dalam 6 macam. Jadi isim-isim yang mabni itu ada 6 macam. Selain ini mu'rab. Nah ini sedikit nih. Selain ini adalah mu'rab. Al-mudmaratu, isim domir. Asma'us syurut, isim syarat. Asma'ul istifham, isim istifham. Istifham itu ada yang huruf, ada yang isim. Syarat itu ada yang huruf, ada yang isim. Yang isim contohnya man, misalkan man yakum akum, ya. Jadi istifham ada yang isim, ada yang huruf. Isim syarat, isim istifham, isim isyarah, kata penunjuk. Isim fi'il. Nah ini jarang, isim fi'il ini jarang. Isim mausul. Jadi kesimpulan atau ringkasan isim-isim yang mabni itu, kesimpulan isim-isim yang mabni itu diringkas di dalam 6 macam. Isim domir, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, isim fi'il, dan isim mausul. Lau jiktana, seandainya kamu datang kepada kami. Lau jiktana, seandainya kamu datang kepada kami. Ini contoh isim domir. Jikta, nah ini isim domir. Ini isim yang mabni. Jikta nggak bisa jadi jiktu, jiktu udah kata lain, ya. Tetap nggak bisa nu, ya. Jadi isim domir. Mata yakum akum, mata yakum akum. Kapan dia berdiri, aku berdiri. Kapan itu bisa diterjemahkan apabila dia berdiri, aku berdiri. Ya, apabila dia berdiri, aku berdiri. Mata itu isim syarat. Ini menyerupai huruf. Nah, yang menyerupai huruf itu, ini semua menyerupai huruf. Maka isim-isim yang menyerupai huruf itu kurang lebih diringkas ada 6. Nah, ini semua. Kapan dia berdiri, saya berdiri. Mata yakum akum.
Mata itu lebih memudahkan kita terjemahkan apabila dia berdiri, aku berdiri. Nah, mata itu isim syarat, maka mabni. Ini mabni. Mata jita, kapan kamu datang? Mata jita, isim istifham. Mata jita, kapan kamu datang? Nah, ini isim istifham. Za akhi, ini saudaraku. Ini saudaraku. Nah, za ini mabni, isim isyarat. Za itu sering ditambah haza. Ha itu haknya hak tanbih. Jadi haza yang kita kenal dengan isim isyarah bisa diurai. Haknya hak tanbih, za-nya isim isyarah begitu. Jadi isim isyarahnya hanya za. Gitu. Hak tanbih. Jadi za akhi, ini saudaraku. Ini saudaraku. Ini mabni. Ini mabni, ini mabni. Amina. Amin. Amina isim fi'il. Nah, ini isim fi'il amina. Jadi enggak ada aminu. Aminu udah kata lain. Jadi amin. Nah, kata amin itu isim fi'il mabni. Ja'allazi qoma abuhu. Nah, allazi isim mausul. Nah, isim-isim yang ini semua yang ada 6 itulah isim yang menyerupai huruf dan itulah yang disebut dengan isim yang mabni. Nah, isim-isim yang menyerupai huruf ini itu sedikit. Jadi sebagian besar isim adalah mu'rab. Jadi sebagian besar isim mu'rab dan kena pembahasan i'rab. Ya, begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wasairul asma'i haitsu la syibah qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Seluruh isim yang sekiranya tidak ada penyerupaan yang mendekatkan kepada huruf itu mu'rabatun, mu'rab. Seluruh isim itu mu'rab gitu. Seluruh isim ada pengecualian yang mabni itu adalah mu'rab. Jadi sebagian besar isim adalah mu'rab. Zaidun isim mu'rab, al-madrasatu isim mu'rab. Ya, jadi sekalipun pembahasannya kelihatannya banyak, ini sedikit dibandingkan dengan isim-isim yang lain. Wa ghairu dzil asma'i mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Zi itu bukan asmaul khamsah. Zi itu isim isyarah. Jadi wa ghairu zi itu isim isyarah, bukan asmaul khamsah. Wa ghairu zil asma'i, selain isim-isim ini. Nah, ini itu zi. Selain isim-isim ini, mabniyun adalah mabni. Selain isim-isim yang mu'rab adalah mabni. Ya, jadi selain isim-isim ini adalah mabni. Maksudnya selain isim-isim ini, ya ini yang udah dijelasin. Nah, ini semua mabni. Ya, jadi selain isim-isim ini adalah mabni. Nah, ini isim yang mabni. Begitu. Jadi isim itu mu'rab. Lalu selain isim-isim ini ada yang mabni. Nah, ini yang mabni. Khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Khala mudhari'in selain fi'il mudhari, qad khala yang sungguh sunyi, min kulli nunin dari setiap nun. Khala mudhari'in selain fi'il mudhari, qad khala yang sungguh sunyi, min kulli nunin dari setiap nun. Maksudnya fi'il mudhari juga ada yang mabni, fi'il mudhari juga mu'rab, tapi ada yang mabni. Yang mabni itu adalah, yang mu'rab itu yang sunyi dari setiap nun. Yang mabni adalah yang ada nunnya, yang ada nunnya. Setiap nun, yang dimaksud setiap nun adalah nun jamak niswah dan nun taukid sakilah maupun khafifah. Ya, ini bahasa syairnya memang agak belibet.
Jadi fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab. Fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab. Tapi ada yang mabni. Sama seperti isim. Fi'il mudhari hukumnya mu'rab tapi ada yang mabni. Mabni itu pengecualian, artinya jumlahnya minoritas, sedikit. Oh, udah dihapus. Yadhabu mu'rab, bisa yadhaba, bisa yadhab. Yadhabuna mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena bisa yadhabu, ya. Yadhabani ini mu'rab karena bisa harfun nun. Yadhaba, ya. Ada fi'il mudhari yang mabni, yaitu ketika bertemu dengan nun pertama nun jamak niswah, yadhabna atau tadhabna. Yadhabna, yadhabna adalah lam yadhabna tetap, adalah lam yadhabna tetap. Maka nun fi'il mudhari bertemu dengan nun jamak niswah, nun jamak yang menunjukkan muannas, itu adalah mabni. Letaknya di huna dan antuna. Huna dan antuna. Ya, di huna dan yadhabna atau tadhabna itu berarti fi'il mudhari bertemu dengan nun jamak muannas, nun jamak niswah, nun jamak yang menunjukkan muannas. Selanjutnya yadhabu, ingin dikuatkan, dan yadhaban. Nah, ini ada yadhaban. Yadhabu pergi, yadhaban sungguh dia pergi, sungguh dia pergi. Yadhabanna sungguh-sungguh dia pergi. Ini nun taukidnya pakai sukun, namanya khafifah, ringan. Ini pakai tasdid, namanya saqilah, saqilah, tebal. Jadi nun taukid ada dua, nun taukid saqilah dan khafifah. Yadhabanna, yadhaban. Nah, ini fi'il mudhari yang mabni. Jadi fi'il mudhari yang mabni adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid dan nun jamak niswah. Nun fi'il mudhari yang mu'rab adalah yang sunyi dari semua nun. Semua nun maksudnya dua nun ini, nun taukid dan nun niswah. Min kulli nunin, dari setiap nun. Setiap nun maksudnya ini, nun niswah dan nun taukid. Ya. Jadi fi'il mudhari itu mu'rab jika sunyi dari setiap nun. Nah, nun ini yang dimaksud. Jadi selain ini adalah mabni. Lam yadhaban, lam yadhabna mabni. Ini yang berikutnya adalah tadhabna, sama. Yadhabna, tadhabna. Ya, ini nun jamak niswah, ini nun taukid. Fi'il mudhari yang bertemu dengan nun jamak niswah atau nun taukid itu mabni. Ini dimasuki lam yadhaban tetap, dimasuki lam yadhaban tetap, dimasuki lam yadhabanna, enggak bisa menjadi yadhabu, tetap yadhaba, enggak ya. Jadi begitu juga dimasuki lam. Ini mabni. Ya. Saya ulang, wa ghairu dzil asma'i mabniun khala. Selain isim-isim ini adalah mabni. Khala begitu juga fi'il khala mudhari'in, begitu juga fi'il mudhari. Min qad khala yang sungguh sunyi, min kulli nunin dari setiap nun.
Artinya fi'il mudhari juga sama dengan isim. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mu'rab itu banyak, yang mabni itu sedikit. Jadi khala mudhari'in maksudnya adalah fi'il mudhari juga mirip seperti isim. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab itu banyak, yang mabni itu sedikit. Yang mu'rab adalah fi'il mudhari yang sunyi dari setiap nun. Setiap nun maksudnya nun taukid sakilah maupun khafifah dan nun jamak niswah. Yang mabni adalah yang dimasuki nun niswah dan nun taukid baik sakilah maupun khafifah. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Demikian pembahasan babul i'rab ini.